Selamat sore, perkenalkan nama saya Laris Payong. Saya akan melakukan UTS teori belajar motorik. Jadi yang pertama, teori belajar motorik. Sebelum kita belajar lebih lanjut untuk mengetahui teori belajar motorik, yang pertama kita mengetahui dulu pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam interaktif aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pengalaman. Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperhatikan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda sebelumnya. Misalkan yang dari awalnya dia tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Yang kedua, kita mengetahui apa itu motorik. Motorik adalah gerak dari penangkapan stimulus oleh indera, penyampaian stimulus tersebut oleh susunan saraf, dan penyampaian keputusan ke otak oleh susunan saraf motorik. Yang ketiga, definisi belajar motorik. Belajar motorik adalah perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku gerak sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Di sini mengambil salah satu contoh belajar motorik, yaitu belajar gerak. Di sini contohnya belajar sepeda. Keterampilan mengendarai sepeda pasti ada kesulitan, bukan secara otomatis. Nah, misalkan yang pertama itu keseimbangan, yang kedua mengayuh sepeda, yang ketiga tidak melakukan meluncur, tidak meluncur mulus. Nah, yang pertama ini keseimbangan. Sebelum berlatih, sebelum dia mengetahui untuk membawa sepeda, yang pertama itu dia melatih untuk keseimbangan. Nah, setelah dia sudah melakukan keseimbangan, pasti dia perlahan-lahan dia mulai untuk mendayung, melatih untuk mendayung. Nah, setelah mendayung itu ketiga dia mencoba untuk meluncur. Nah, setelah 3 langkah ini dia sudah mengetahui, berarti otomatis pasti dia tahu mengendarai sepeda. Untuk menguasai sesuatu perlu melalui proses belajar yang memerlukan waktu dan hasilnya juga seimbang dengan proses. Nah, tujuan belajar motorik untuk membentuk atau menjembatani kekosongan antara teori-teori dan konsep belajar dengan prestasi motorik melalui praktek. Yang berikut, dalam pembelajaran motorik terdapat 3 teori, yaitu tahap kognitif, tahap asosiasi, dan tahap sibernetik. Nah, di sini yang pertama tahap kognitif. Tahap kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaktif aktif dengan lingkungan. Waktu proses suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Nah, teori kognitif, ya kalau secara kognitif itu pasti dari segi pengetahuan, pemahaman, analisis, sistematis, evaluasi. Yang kedua, teori asosiasi. Pada teori ini memandang tentang perubahan perilaku
pada tahap ini belajar mengikuti prinsip yang sama untuk semua manusia dan semua makhluk hidup. Dalam teori asosiasi, itu masih ada proses tahap pengembangannya. Yang pertama itu law of effect. Jika selama respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon semakin kuat. Yang kedua, law of readiness. Kesiapan mengacu pada peserta didik. Yang ketiga, law of exercise, yaitu hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat bila sering dilatih. Yang berikut yang ketiga, tahap sibernetik. Teori yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses interaksi yang tidak dapat diamati seseorang langsung dan terjadi perubahan kemampuan yang terkait pada situasi tertentu. Yang berikut adopsi perilaku. Yang pertama, awareness, yakni individu menyadari adanya stimulus yang masuk atau datang terlebih dahulu. Yang kedua, interest, perhatian atau tertarik. Individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Yang ketiga, evaluasi, menilai. Individu mulai menimbang-nimbang baik buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. Yang keempat, trial, mencoba. Individu mulai mencoba hal tersebut. Yang kelima, adopsi, menerima. Individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus. Nah, dari adopsi perilaku ini contohnya misalkan yang pertama, awareness. Misalkan dalam pembelajaran renang. Nah, dalam belajar renang itu guru harus mewajibkan semua harus tahu berenang. Nah, di situ ada stimulus yang masuk di dalam siswa tersebut. Jadi dia harus belajar untuk tahu berenang. Yang kedua, interest, perhatian atau tertarik. Individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Nah, dari situ setelah guru menyampaikan, dia juga tertarik untuk belajar berenang. Yang ketiga, menilai. Individu mulai menimbang-nimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus. Nah, setelah dia ingin melatih untuk tahu berenang, dia juga menimbang kalau ketika dia kalau tidak tahu, berarti dia tidak mendapat nilai. Kalau dia tahu, pasti dia mendapat nilai tinggi. Nah, yang berikut, individu mulai mencoba hal tersebut. Dia mulai coba belajar teknik-teknik dasar. Lalu yang kelima, adopsi, menerima. Individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan terhadap stimulus. Nah, setelah dia mempelajari hal tersebut, mempelajari berenang tersebut, setelah dia mengetahui, dia sudah mengetahui, dia sudah berperilaku di mana itu sebagai keseharian atau suatu
suatu aktivitas yang baik buat dia. Sekian dari saya, terima kasih.